Sobat, salam bahagia, hidup makin berarti. Ketemu lagi dengan saya, Nick Sang Penggerak. Channel ini berisi tentang pencerahan dan pemberdayaan semua kalangan. Dan video kali ini saya membahas tentang dampak buruk terhadap penggunaan kata anjay. Sebelum saya lanjutkan, pertama-tama saya mohon maaf kepada sobat yang merasa tidak nyaman dengan kata anjay ini. Tetapi juga sekaligus kita tidak tepat kalau langsung sekonyong-konyong menghakimi mereka yang mengatakan kata anjay berada di pihak yang salah. Maka sebagai pertanyaan awal adalah apa dan di mana letak dampak buruk dari kata anjay ini? Tetap di sini. Sobat, saya tidak membahas perkembangan kata anjay hingga viral sampai saat ini. Saya hanya membahas dampak buruk penggunaan kata anjay sehari-hari. Sobat, coba nilai 3 kalimat penggunaan kata anjay berikut ini. Yang pertama, anjay, gak nyangka hasil ulangan saya seperti ini. Yang kedua, hahaha, kirain tadi apa maksudnya, ternyata hanya itu toh, anjay. Yang ketiga, dasar kamu anjay, berani-beraninya ngomong seperti itu kepada saya ya. Sobat, kalimat pertama dan kalimat kedua tadi adalah berisi ungkapan perasaan, luapan emosi, gembira, dan kaget. Boleh nggak digunakan? Boleh-boleh saja jika digunakan secara pribadi dan di tempat di mana mereka saling memahami. Artinya tetap sadar lingkungan. Sedangkan untuk kalimat yang ketiga tadi, itu sudah berisi merendahkan, mengejek, dan membuli. Dan itu adalah negatif. Ini tentu tidak tepat. Nah, dari 3 contoh kalimat di atas tadi, sudah terjadi perbedaan dan pergeseran makna kata anjay. Walaupun di sini saya tetap mengatakan terbatas. Terbatas oleh tempat, waktu, dan kalangan orang-orang yang memakainya. Nah, sekarang langsung saja saya merangkum ada 4 dampak buruk pemakaian kata anjay. 1. Memperburuk hubungan antar manusia. Jika kata anjay dipakai untuk mengejek, merendahkan, dan membuli seseorang, pasti orang itu balik bertahan atau menyerang. Siapapun manusia, tidak ada yang mau diejek, direndahkan. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi saling serang menyerang. Justru semakin buruk hubungan, semakin runyam. Mau hubungan buruk dan runyam, tentu kita tidak mau. 2. Membuat identitas diri kita tidak beretika, tidak bermoral. Kalau ada yang mengatakan kata anjay sembarangan di muka umum, orang akan mempunyai penilaian negatif. Sebab kita tidak tahu persis seperti apa persepsi setiap orang terhadap kata anjay. Ada yang mungkin persepsinya sangat buruk, sangat negatif. Mungkin ada yang masih netral. Begitu ada orang mengatakan seperti itu, orang sontak langsung memberi penilaian. Nah, tuh orang
tidak beretika, tidak bermoral, tidak tahu sopan santun, tidak tahu hal yang baik, yang buruk, tidak punya tata krama, mau diberi label sebagai orang yang tidak beretika, tidak bermoral, tentu kita tidak mau. 3. Menumpulkan sensitivitas rasa. Sensitivitas rasa pada diri setiap orang turut membangun atau membentuk perkembangan diri setiap orang. Karena dia tahu yang baik dia lakukan, yang buruk dia hindari. Kalau ada orang yang sembarangan, sesuka-sukanya mengatakan kata anjay, maka itu akan menumpukan rasa sensitivitas. Sensitivitas terhadap penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Coba kita bayangkan kalau ada orang yang kesulitan membedakan mana yang pantas, mana yang terlarang, mana yang layak, mana yang menjijikkan. Kalau itu terjadi, wow, maka orang-orang bisa saja dia melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, padahal itu tidak pantas, itu tidak layak, itu tidak etis, itu tidak moralis. Teman-teman, tentu kita tidak mau itu terjadi dalam masyarakat kita, pada diri kita. 4. Ini lanjutan dari nomor 3 tadi, yaitu akan menurunkan rasa penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kalau seseorang itu sering dengan sembarangan, keceplosan akhirnya mengatakan anjay, berarti akan membuat penghormatannya, penghargaannya berkurang. Karena kata-kata yang sering diulang, apalagi dengan intensitas emosi tertentu, lama-lama itu akan menjadi mindsetnya, menjadi pola pikirnya, cara dia berpikir. Sobat, kita bayangkan kalau ada orang yang tidak lagi punya rasa hormat dan menghargai terhadap harkat manusia, apa jadinya? Mungkin dia berbuat sewenang-wenang, melakukan sesuka-sukanya di bidang apa saja. Tentu hal ini kita tidak mau ada di dalamnya, kita tidak mau terjadi di sekitar kita. Sobat, sehubungan dengan ini, maka saran saya adalah kepada anak-anak generasi muda, kalau di tempatmu kata-kata ini sangat sensitif, sangat negatif artinya, maka untuk sementara tidak usah memakai kata ini dulu. Lama-lama juga akan netral dan akan hilang. Tapi kalau misalnya suatu ketika sudah tidak terlalu negatif, tidak terlalu sensitif, kalau kalian pakai ya silakan. Kemudian untuk Bapak Ibu orang tua, silakan memberikan pandangan yang tepat untuk anak-anak kita. Beritahukan maknanya, maksudnya, dampak dari penggunaan kata anjay yang sembarangan, supaya mereka sadar dan tahu dan memahami kapan menggunakannya, di mana, kepada siapa, dan kapan tidak perlu mengungkapkannya. Kalau untuk Bapak Ibu guru, saya sudah yakin pasti sudah jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada anak didiknya masing-masing. Oke, sobat semua, sobat terdidik, pendidik, dan anak didik, demikian sedikit pembahasan saya tentang dampak buruk pemakaian kata anjay ini. Jika bagi Anda berguna, silakan di-like dan dibagikan. Dan khusus kepada sobat yang baru ini pertama kali melihat video saya, silakan di-subscribe supaya
terhubung mudah untuk video-video saya yang lain, dan tentu menambah semangat saya untuk video-video berikutnya. Demikian, salam bahagia, hidup makin berarti.